Selamat pagi Bu, kami dari Universitas PGRI. Perkenalkan, saya Rizky Saputra beserta teman-teman saya. Kami di sini izin untuk mewawancarai Ibu sebagai owner dari usaha kerajinan rotan. Jadi kami di sini bertujuan untuk datang memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan, Bu. Nah, jadi kami penasaran dengan bisnis yang Ibu jalanin ini, tentang perkembangan yang telah Ibu jalani selama ini gitu. Sebelum itu mungkin kami bertanya tentang profil usaha Ibu. Nama Ibu, asal Ibu. Herawati. Usaha kerajinan rotan. Nama toko Adit Penitup. Apa yang melatar belakangi berdirinya bisnis yang Ibu tekuni sekarang? Kalau Ibu jalani dari kecil, tapi Ibu memang ada niat untuk mendirikan usaha. Tapi dengan modal yang tidak tercapai, jadi Ibu pinjamlah dengan melalui kooperasi kecil-kecilan. Itu makanya Ibu dirikan, karena Ibu nggak membayar gaji karyawan, itulah makanya Ibu bisa mengembangkan usaha ini secara cepat. Jadi memang Ibu menjalankan usahanya memang dari awal gitu ya, dari dasar. Kalau tahun berapa berdirinya usaha yang Ibu jalani ini? Kalau berdirinya tahun 2003. Iya. 2003. Apa tujuan dari bisnis yang Ibu jalani ini sampai sekarang ini? Jadi mungkin waktu itu tuh Ibu merasa mungkin Ibu butuh pendapatan atau segala macam gitu. Ibu butuh apa gitu ketika itu? Ibu dulu ingin mendirikan usaha ini dengan ingin meningkatkan ekonomi keluarga. Jadi karena kebutuhan ekonomi Ibu dari kecil Ibu sengsara. Jadi dapat ide untuk rotan ini, dirinya usaha rotan ini. Dulu tuh kalau dari dasarnya Ibu dulu kan nggak sekolah, dari kelas 2 SD Ibu sekolah, bapak meninggal. Jadi Ibu kerja sama orang dulu, jadi karyawan orang kecilan dulu kan. Sampailah Ibu bisa menanyam kayak ini. Itulah makanya Ibu dirikan usaha ini sendiri. Kalau struktur organisasi di sini apa Bu? Ibu pemiliknya, terus ketuanya ada Ibu langsung, Ibu pemiliknya berarti. Nama Bapak siapa Bu? Bapak Arfan Effendi. Arfan Effendi. Karyawan berarti ini ya Bu? Kalau karyawan Ibu Mawar. Bu Mawar. Henry. Kita. Jadi ini semuanya untuk membuat kerajinan atau ada yang Bantu nama-nama, sebenarnya kan bapak sama ibu yang kerja. Jadi menambah-nambah kalau ada pesanan yang lain kan, kalau mau dikerjakan baru minta bantu. berarti yang mengelola keuangan di sini Ibu. Nah, apa dorongan Ibu untuk mengembangkan bisnis ini? Kenapa Ibu ingin mendirikan rotan ini? Ibu memang dari kecil memang itu pendapatan Ibu kan, jadi Ibu ingin meneruskan bagaimana cara mengembangkan usaha ini kan. Karena Nah, banyak nih proses yang udah Ibu jalani, mulai dari merintis sampai pada titik sekarang ini. Nah, pasti ada nih mungkin titik di mana ada hambatan menurut Ibu tentang bisnis Ibu. hambatan.
Apa tuh Bu hambatan yang terjadi? Biasanya orang dari luar tuh banyak belanja sekarang, apa ekonomi orang susah itu ibu kurang mengerti. Sekarang memang jauh merosot usaha ini. Berarti tingkat penghasilan ibu berkurang jauh sekarang. Bisa dari luar daerah banyak, dari sampai keluar ke Australia bisa, pernah ibu ngirim barang. Jambi, Bengkulu sekarang udah nggak ada lagi. Benar-benar Mentawai sekarang. Mentawai ya. Bule-bule Mentawai. Nah, dari gangguan tadi, hambatan-hambatan yang ada tadi tuh, apa yang ibu lihat peluang seperti apa gitu? Yang ibu yakin ibu harus tetap nih di bisnis ini gitu. Kendalanya memang banyak sekarang, orang mau belanja dari luar daerah tuh memang nggak kurang sekarang. Apalah upayanya lagi. Ya nggak ada untuk ruang kerja yang lain, nggak ada. Memang ini yang ibu tekuni. Berarti sumber pendapatan ya Bu? Memang ini ya sawah ladang kita ini. Ancaman apa saja Bu yang pernah ibu alami gitu selama ibu menjalankan bisnis ini? Banyak ancaman dari persaingan dari sesama usaha kan. Kadang-kadang kita jual lebih tinggi dari dia. Memang kualitas kita dengan orang itu memang berbeda. Bisa orang tuh menjual lebih murah dari kita kan. Kalau kualitas kita beda. Nah, jadi orang lebih cenderung memilih untuk yang murah. Siapa target pasaran ibu untuk produk yang ibu jual? Kerajinan rotan. Untuk siapa? Ya. Target utama di luar daerah lah, kayak pesisir, Sangir, Alan Panjang. Nah, itulah yang target yang tepat setiap minggu yang mau belanja. Jadi orang biasanya yang membeli itu kayak emang apa untuk apa yang ada bayi gitu ya untuk membeli. Memang kayak orang menjual pakaian bayi gitu kan. Dia ada orang yang mau nanya ada buaya, nah itu baru dia beli di sini untuk langganan aja. Nah, mungkin sekarang ini kan udah mungkin dibilang modern nih Bu. Banyak mungkin orang-orang yang nggak terlalu mengenal tentang kesenian yang ini nih gitu. Nah, jadi bagaimana target promosi Ibu? Bagaimana cara promosi Ibu gitu untuk memperkenalkan ke konsumen mungkin? Ada itu karyawan ibu yang melalui online yang usaha kita itu punya ibu. Ada di Facebook ada itu. Jadi Ibu bukan hanya membuka toko gitu, tapi juga ada toko-toko online-nya gitu. Ada karyawan ibu yang udah ada 3 orang. Masih banyak karyawannya. Yang jual kaki tangan untuk jualan di luar daerah. Nah, bagaimana proses pembuatan kerajinan rotan ini Bu? Dari awal. Ya. Kalau prosesnya dari semula itu dibikin rangka dulu deh, kayak gini kan, dibikin rangka, baru dianyam kayak gitu. Setelah itu baru diamplas, baru di finishing, baru bisa dipajang. Amplas, di finishing, cat. Baru bisa dipajang. Nah, baru bisa dipajang. Jadi ada pengiriman atau Iya. Pengiriman ada sekitar 2 jam lah. Obatnya ada. Jadi segmentasi apa yang menjadi patokan untuk ibu seperti kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, perilakunya atau gimana Bu? Orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua yang lebih banyak ya Bu? Berarti target yang Ibu capai itu adalah orang-orang yang mengerti tentang kerajinan rotan gitu yang mungkin itu yang kami tanya-tanyakan Bu. Terima kasih atas waktunya. Kalau banyak salah kami minta maaf ya Bu. Jadi kami ingin memfoto apa produk itu. Ya, kamu bisa sama ibu juga Bu.